Ada kalanya seseorang baru menyadari nilai sebuah kehilangan setelah yang hilang itu benar-benar pergi. Bukan ketika masih bisa disentuh. Bukan ketika masih bisa dipanggil namanya. Tetapi ketika yang tersisa hanya kenangan. Dan itulah yang dialami Fajar. Beberapa hari setelah malam itu, rumah yang dulu terasa hidup berubah menjadi tempat yang asing. Tidak ada lagi suara langkah kaki Nisa di pagi hari. Tidak ada lagi aroma kopi yang biasa tercium dari dapur. Tidak ada lagi lampu kamar yang menyala hingga larut malam. Semuanya hilang. Begitu saja. Dan anehnya, Fajar baru menyadari betapa besar arti kehadiran Nisa setelah perempuan itu tidak lagi berada di sana. Awalnya, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Bahwa keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang tepat. Bahwa mungkin perceraian memang jalan terbaik. Namun setiap kali pulang kerja, keyakinan itu perlahan runtuh. Rumah itu terasa terlalu sunyi, terlalu kosong, terlalu dingin. Tidak ada lagi yang bertanya apakah ia sudah makan. Tidak ada lagi yang mengingatkan agar ia beristirahat. Tidak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fajar memahami bahwa kesepian bisa terasa lebih menyakitkan daripada kelelahan. Suatu malam, setelah pulang dari bekerja, Fajar duduk sendirian di ruang tamu. Hujan kembali turun di luar. Persis seperti malam ketika semuanya berakhir. Matanya memandang kosong ke arah kursi yang dulu sering ditempati Nisa saat mengedit video. Entah kenapa, bayangan istrinya terus muncul dalam pikirannya. Tawa Nisa. Senyumnya. Cara perempuan itu memanggil namanya. Semua kenangan yang dulu terasa biasa kini berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Namun sudah terlambat. Sangat terlambat. Beberapa hari kemudian, Fajar memutuskan membereskan gudang kecil di belakang rumah. Sudah lama tempat itu tidak disentuh. Banyak barang lama menumpuk di sana. Ia berharap dengan menyibukkan diri, pikirannya bisa sedikit tenang. Namun justru di tempat itulah hidupnya kembali berubah. Saat memindahkan beberapa kardus, matanya tertuju pada sebuah kotak plastik berwarna biru yang tersimpan di pojok ruangan. Kotak itu terlihat rapi, seolah sengaja disimpan dengan hati-hati. Fajar mengernyit. Ia tidak pernah melihat kotak itu sebelumnya. Dengan rasa penasaran, ia membawanya ke ruang tamu. Lalu perlahan membuka tutupnya. Dan saat itulah jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam kotak itu terdapat puluhan amplop. Masing-masing diberi tulisan dengan rapi. Tulisan tangan Nisa. Tulisan yang sangat dikenalnya. Fajar mengambil amplop pertama. Tangannya mulai bergetar. Di bagian depan tertulis, "Dana program bayi." Fajar membeku. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sejumlah uang yang tersusun rapi. Belum sempat memahami apa yang sedang dilihatnya, ia mengambil amplop berikutnya. Dana pemeriksaan kesuburan. Amplop ketiga. Tabungan darurat keluarga. Amplop keempat. Modal usaha untuk Mas Fajar. Fajar merasa napasnya mulai sesak. Tangannya gemetar semakin hebat. Perlahan ia membuka sebuah buku catatan yang berada di dasar kotak. Dan di sanalah seluruh dunia yang selama ini tidak pernah ia lihat mulai terbuka. Halaman demi halaman berisi catatan keuangan. Tanggal. Jumlah uang. Target tabungan. Rencana masa depan. Semua ditulis dengan sangat rinci. Sangat teratur. Sangat serius. Fajar terus membaca. Matanya bergerak cepat. Namun setiap kalimat yang dibacanya justru membuat dadanya semakin sakit. Di salah satu halaman tertulis, "Kalau penghasilan konten bulan ini masuk, aku tambah lagi untuk biaya program hamil." Halaman berikutnya, "Mas Fajar lagi kerja keras. Aku harus lebih banyak menabung." Lalu halaman lain, "Semoga tahun depan bisa kasih kejutan buat Mas." Tangan Fajar langsung menutupi mulutnya. Air mata mulai memenuhi matanya.
Namun yang paling menghancurkannya adalah catatan di halaman terakhir. Tulisan itu dibuat hanya 3 hari sebelum malam pertengkaran mereka. Penghasilan bulan ini sudah cukup bagus. Kalau terus begini, mungkin akhir tahun tabungan program bayi sudah lengkap. Aku belum mau cerita ke Mas sekarang. Aku ingin kasih kejutan. Aku pengen lihat Mas bahagia. Air mata langsung jatuh. 1 tetes. Lalu 2. Kemudian semakin banyak. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, Fajar menangis tanpa mampu menghentikannya. Tangis yang penuh penyesalan. Tangis seorang laki-laki yang baru menyadari bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Kini semuanya mulai masuk akal. Tempe yang selama ini ia keluhkan. Penghematan yang dianggapnya sebagai kemalasan. Kesibukan Nisa membuat konten. Semua ternyata memiliki tujuan. Semua dilakukan demi masa depan mereka. Demi dirinya. Demi keluarga yang sedang mereka perjuangkan bersama. Bahkan video-video yang selama ini membuatnya kesal ternyata menghasilkan uang tambahan yang diam-diam ditabung oleh Nisa. Bukan untuk membeli barang mewah. Bukan untuk kesenangan pribadi. Melainkan untuk mimpi mereka berdua. Mimpi yang kini sudah hancur. Karena dirinya. Malam itu Fajar tidak tidur. Ia duduk sendirian di lantai ruang tamu. Kotak biru itu masih berada di depannya. Sementara hujan di luar terus turun. Persis seperti malam saat talak itu terucap. Namun kali ini tidak ada kemarahan. Yang ada hanya penyesalan. Penyesalan yang begitu besar hingga terasa menghimpit dadanya. Ia mengingat kembali semua kejadian beberapa bulan terakhir. Saat Nisa berusaha menjelaskan. Saat Nisa memintanya mendengar. Saat Nisa mencoba berbicara. Dan setiap kali mengingatnya, hati Fajar terasa seperti diremas. Karena kini ia sadar. Nisa sebenarnya tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah cara dirinya melihat. Ia terlalu sibuk dengan prasangkanya sendiri. Terlalu yakin dengan kesimpulannya sendiri. Sampai tidak pernah benar-benar bertanya apa yang sedang diperjuangkan istrinya. Menjelang subuh, Fajar menemukan sebuah amplop kecil yang terselip di bagian bawah kotak. Amplop itu berbeda dari yang lain. Di bagian depannya tertulis, "Untuk Mas Fajar." Jantungnya kembali berdegup kencang. Perlahan ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat secarik surat. Tulisan tangan Nisa. Tulisan yang kini terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Dengan tangan gemetar, Fajar mulai membacanya. "Mas, kalau suatu hari Mas menemukan surat ini, mungkin rencana kejutanku sudah gagal. Aku tahu akhir-akhir ini aku sering membuat Mas kecewa. Aku tahu aku tidak banyak menjelaskan apa yang sedang aku lakukan. Tapi percayalah, semua yang aku kerjakan bukan karena aku melupakan Mas. Justru karena aku terlalu memikirkan masa depan kita. Aku ingin membantu Mas. Aku ingin kita punya usaha sendiri. Aku ingin kita punya biaya untuk berobat. Aku ingin suatu hari kita bisa menimang anak tanpa harus memikirkan biaya lagi. Kalau selama ini aku terlihat sibuk, maafkan aku. Aku cuma ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kecil kita. Aku sayang Mas. Sangat sayang." Surat itu berakhir di sana. Namun luka yang ditinggalkannya tidak akan pernah berakhir. Fajar memeluk surat itu erat. Tangisnya pecah. Lebih keras dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya ia berharap bisa memutar waktu. Kembali ke malam itu. Kembali sebelum kemarahan mengambil alih dirinya. Kembali sebelum talak itu keluar dari mulutnya. Namun hidup tidak pernah memberi kesempatan seperti itu. Waktu terus berjalan. Dan kesalahan yang sudah terjadi tidak bisa dihapus. Sementara di tempat lain, perempuan yang selama ini ia salah pahami sedang belajar menjalani hidup tanpa dirinya. Dan Fajar mulai menyadari satu kenyataan yang sangat menyakitkan. Mungkin ia baru saja kehilangan cinta terbesar dalam hidupnya.
Dan kehilangan itu terjadi bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena kurangnya kepercayaan. Namun yang belum diketahui Fajar, takdir masih menyimpan satu pertemuan lagi untuk mereka. Pertemuan yang akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengatakan semua penyesalan yang selama ini menghancurkan dirinya. Sebuah pertemuan yang akan menentukan apakah cintanya masih bisa diselamatkan atau benar-benar berakhir selamanya.